Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi belajar matematika dengan Pak Arif ya. Yang lalu kita sudah belajar tentang metrik, bagaimana cara menghitung pada metrik ya, penjumlahannya seperti apa, itu kemudian perkaliannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk pada invest. Kalau yang terakhir kita belajar determinan, maka sekarang kita belajar tentang invest metrik ya. Nah, belajar invest metrik yang perlu kita pelajari nantinya itu adalah menentukan determinannya. Jangan lupa. Kemudian setelah itu, setelah determinan selesai, baru ke invest. Nah, maka invest metrik itu apa? Lawan atau kebalikan suatu metrik dalam perkalian yang dilambangkan dengan A berpangkat negatif 1 ya. Definisinya adalah jika metrik A dan B sedemikian hingga A kalikan B sama artinya dengan B kalikan A, itu berarti sama ketemu metrik identitas. Dan I metrik adalah identitas metrik. Maka B disebut sebagai invest dari A dan A invest dari B. Jika I adalah metrik identitas, maka invest metrik A dilambangkan dengan A invest. Sehingga berlaku A kalikan A invest itu sama artinya dengan A invest kalikan A, yang berarti metrik identitas. Bagaimana invest metrik yang berordo 2x2? Maka kita coba sekarang. Rumus invest metrik ordo 2x2. Kalau saya punya metrik A, yang di sini ordonya kalian lihat 2x2, ada angka elemennya adalah 2, 1, negatif 3, negatif 2, invest A itu bagaimana? Maka cara mencarinya dengan cara A invest sama artinya dengan seperdeterminan A. Ya, metriknya berubah posisi. Ingat, A yang tadinya elemen 1, 1 berubah menjadi elemen 2, 2. Kemudian elemen yang lain, kalau dia positif menjadi negatif, kalau dia negatif menjadi positif. Catatannya dengan determinan A itu tidak 0 ya. Nah, lanjut contohnya, misalkan saya punya metrik D itu 3, negatif 6, negatif 7, 11. Bagaimana cara mencarinya? Determinannya kita cari semacam yang kemarin. 3 kalikan 11 dikurangi dengan negatif 7 kalikan negatif 6. Maka kalau Anda menghitung, nanti akan ketemu angka negatif 9. Itu determinannya. Nah, investnya bagaimana? Investnya berarti Anda perhatikan seperdeterminan A, elemennya ubah posisi ya. Nah, ini ubah posisi. Yang ini tadinya negatif jadi positif ya. Kemudian baru kita hitung. Kita hitung seluruhnya dikalikan dengan sepernegatif 9. Maka ketika kita hitung ketemulah angka itu. Inilah metrik investnya. Ya. Lanjut. Nah. Sekarang ordo 3x3. Ordo 3x3, metrik invest dari suatu metrik A adalah metrik B yang apabila dikalikan dengan metrik A memberikan satuan identitas. Sehingga kalau A kalikan B sama saja dengan identitas, notasi metrik invest itu adalah semacam ini, tadi sudah disebutkan. Sebuah metrik yang dikalikan metrik investnya akan menghasilkan metrik satuan. Sehingga metrik invest dikalikan dengan metriknya itu menjadi identitas. Nah, jika ada metrik A semacam ini, perhatikan baik-baik, maka investnya adalah gitu. Ini tadi yang sudah kita gunakan. Nah, sekarang perhatikan yang 3x3 ya. Nah, 3x3 sekarang. Ordo 3x3. Langkahnya, hati-hati, invest metrik M yang berordo 3x3 ini itu adalah cari determinannya terlebih dahulu. Ketika kita mencari determinan selesai, maka transpose metrik M itu sehingga menjadi metrik transpose, M transpose. Kemudian cari adjoint metriknya, yaitu cari transpose dari kofaktor. Nanti kofaktor kalian akan tahu, nanti tak tunjukkan ya. Gunakan
persamaan yang digunakan adalah ini. Inverse matrix M itu adalah seperdeterminan M adjoin dari matrix M. Ya, adjoin apa? Kita sambil jalan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Contoh, saya mempunyai matrix M semacam yang Anda lihat. Ya. Nah, diperhatikan langkahnya adalah cari determinan M. Ambil dari baris pertama. Baris pertama berarti determinan adalah, Anda perhatikan, dia ada 1, ini 1. Ada angka 2, ini 2. Ada angka 3, ini 3. Kemudian, kenapa di sini ada tanda semacam ini? Ini cara pengambilannya yang harus diingat. Plus, min, plus. Kemudian kalau baris kedua berarti min plus min. Baris ketiga berarti plus, min, plus. Begitu seterusnya ya. Nah, setelah kemudian semacam itu, kita lihat, perhatikan baik-baik, berarti determinnya 1 ya. Kemudian transpose. Ingat transpose M, metrik transpose. Transpose itu berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau Anda perhatikan metrik ini, 1, 2, 3, ini baris pertama, maka menjadi kolom. Ya, ini menjadi kolom. Nah, kemudian di baris kedua ada 0, 1, 4. Maka menjadi kolom pada transfusnya. Baris 5, 6, 0 menjadi kolom 5, 6, 0. Ya, begitu seterusnya. Sehingga ketika kita mau melanjutkan bagaimana mencari investnya, maka ini kita mencoba menentukan kofaktor. Ya, kofaktor itu berarti menghitung minor-minornya. Tadi setelah kita ketemu semacam ini, perhatikan baik-baik ya. Minor pada metrik 1, 1. Apa maknanya? Baris pertama dan kolom pertama ini tidak dihitung ya. Jadi ini 105 dan 123 ini tidak dihitung. Maka di sana minornya berarti 16040. 1640. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir ada minor 3, 3. Apa maknanya? Baris ketiga, ini baris ketiga, 340, ini enggak dihitung. Kemudian kolom ketiga, 560, ini juga enggak dihitung. 560 enggak dihitung. Sehingga kalau Anda perhatikan, minornya ada angka 1021. 1021. Ya. Nah, angka ini berarti itu adalah angka determinan masing-masing metriknya. Maka ketika kita lanjut, bagaimana hasilnya? Ya, hasilnya adalah angka-angka determinan yang sudah kita hitung minornya tadi. Negatif 24, nah ini negatif 24. Negatif 18, ini negatif 18. 5, ini 5. Terus begitu sampai terakhir ada angka 1, ini 1. Setelah itu, kita lanjut. Jangan sampai lupa bahwa hasil metrik yang setelah kita hitung tadi ada konstantanya. Kalau di sana ketemu min, padahal ini plus, ya berarti harus Anda kalikan. Kalau min kali plus berarti hasilnya plus. Kalau di sana ada min kalikan min berarti hasilnya min. Kalau ini ada plus kalikan plus berarti hasilnya plus. Begitu seterusnya sampai ketemu angka ini. Ya, jadi harus dikalikan sesuai dengan aturan yang ada tadi. Nah, itulah investnya. Baru kita masuk pada adjoinnya, ya. Angka tadi yang ini perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Nah, ini tadi hasil terakhir ada negatif 24, 18, 5, 20, 5, negatif 15, negatif 4, negatif 5, 4 dan 1. Itu akan kita masukkan untuk mencari adjoin ini, sehingga hasil yang diperoleh tadi determinan itu 1 ya dari awal tadi. Nah, terus kemudian kita kalikan semuanya. Ketika kita kalikan, ternyata hasilnya kita peroleh ini. Kalau Anda menghitung ini kalikan sana, ini kalikan sana, ini kalikan sana, gitu ya. Ini kalikan ini,
maka ketemunya di sini. Gitu ya. 1/1 kali 18, maka ini ketemunya. Begitu seterusnya sampai terakhir ketemu angka 1. Kalau itu sudah, maka kembali lagi sebentar. Maka inilah hasil akhir dari invest yang berordo 3 kali 3. Ya. Nah, sifat metrik itu pada invest, nah ini bisa Anda baca ya, 1, 2, dan seterusnya. Harus diingat, jika determinannya itu 0, maka jelas tidak bisa. Sehingga di sini maka saya tulis dengan jika determinan metrik A tidak sama dengan 0, maka metrik A pasti punya invest. Suatu metrik persegi yang mempunyai invest disebut dengan non-singular. Ya. Tuh, itulah sifat metrik. Terima kasih, tetap belajar. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, komunikasi dengan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat.